Hai hai hai. Halo semuanya. Namaku Sarah Agustina dan di video kali ini aku mau membahas topik yang sangat penting dalam psikologi pendidikan, yaitu motivasi belajar. Kalau kita pikir-pikir, setiap orang pasti pernah mengalami naik turunnya semangat belajar. Kadang bisa berfokus berjam-jam, tapi di hari lain buka buku aja rasanya berat banget. Nah, ternyata semangat belajar itu nggak muncul begitu saja. Ada faktor psikologis yang mempengaruhinya, yaitu motivasi. Motivasi belajar itu bisa diibaratkan seperti bahan bakar kendaraan. Tanpa bahan bakar, kita nggak akan bisa melaju. Begitu juga dengan belajar. Tanpa motivasi, siswa sulit mencapai hasil yang maksimal. Nah, menurut Chang, Windrich, dan Mitch 2014, motivasi belajar adalah proses yang memberi energi, arah, dan ketekunan pada perilaku belajar. Sementara menurut Ryan dan Deci 2020 dalam Self-Determination Theory, motivasi yang kuat akan tumbuh ketika 3 kebutuhan psikologis dasar terpenuhi, yaitu 1. Autonomi. Siswa merasa punya kebebasan memilih cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Yang kedua, kompeten. Siswa merasa mampu dan yakin dengan kemampuannya. Yang ketiga, ada relatedness. Siswa merasa diterima dan didukung oleh orang di sekitarnya. Nah, ketika 3 hal ini terpenuhi, siswa akan belajar bukan karena disuruh, tapi karena mereka memang ingin. Selain itu, motivasi juga bisa dibedakan menjadi 2 jenis. Nah, utamanya motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang muncul dari dalam diri, misalnya rasa ingin tahu, keinginan, berkembang, atau kepuasan pribadi saat berhasil memahami sesuatu. Yang kedua, ada motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan dari luar diri, seperti ingin mendapat nilai bagus, hadiah, atau pujian dari orang tua dan guru. Keduanya sama-sama penting nih, tapi motivasi intrinsik biasanya bertahan lebih lama karena datang dari hati dan rasa ingin tahu pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak contoh penerapan motivasi belajar di sekolah. Misalnya, guru yang ingin meningkatkan motivasi intrinsik bisa menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek atau problem-based learning, di mana siswa terlibat langsung memecahkan masalah nyata. Bayangkan, tugas bahasa Inggris, di mana siswa membuat vlog berisi percakapan sehari-hari karena aktivitasnya seru dan relevan. Siswa jadi lebih antusias dan berani tampil. Di sisi lain, motivasi intrinsik juga bisa diberikan melalui sistem penghargaan. Guru bisa memberi pujian sederhana seperti, "Wow, kamu luar biasa!" atau memberikan poin tambahan bagi yang aktif berpartisipasi. Hal-hal kecil seperti itu bisa membuat siswa merasa dihargai, membangun kepercayaan diri, dan menumbuhkan semangat untuk terus belajar. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa motivasi belajar bukan hanya soal keinginan mendapatkan nilai bagus, tapi juga tentang bagaimana kita menikmati proses belajar dan merasa terus berkembang setiap harinya. Untuk para siswa, temukan alasan terbaikmu untuk belajar. Belajarlah bukan karena tekanan, tapi karena kamu ingin memahami dunia, meraih cita-cita, dan membanggakan dirimu sendiri. Dan untuk para guru dan orang tua, mari bantu menumbuhkan motivasi belajar anak dengan pendekatan yang positif. Berikan apresiasi, dukungan, dan kebebasan untuk berekspresi. Karena pada dasarnya, setiap anak punya potensi luar biasa, yang dibutuhkan hanyalah dorongan, dukungan, dan lingkungan yang membuat mereka merasa mampu. Ingat, belajar itu perjalanan panjang, dan motivasi adalah bensin utamanya. Kalau motivasi dijaga, maka setiap tantangan dalam belajar akan terasa lebih ringan. Ada kutipan sederhana, "Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going," dari Jim Rohn. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa tetap semangat belajar, karena masa depanmu dimulai dari semangat hari ini. Thank you. See you next time.